Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Cahya Karisma dengan NIM 212200054 dari kelas A2 2021 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Pancasila sebagai ideologi. Apa sih ideologi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan. Pengertian: kata kerja Yunani oida yang artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Destutt de Trachy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea, atau ajaran-ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Adapun pengertian Pancasila yaitu ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta, Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Ada 4 karakteristik ideologi. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pemikiran yang sistematis meskipun cenderung kaku dan tertutup. Yang ketiga, ideologi memiliki ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan yang terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan penuturan. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi, yaitu ada 4. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa, melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Ada 8 macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi kapitalisme. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi marxisme. Yang keempat, ideologi sosialisme. Yang kelima, ideologi nasionalisme. Yang keenam, ideologi demokrasi. Yang ketujuh, ideologi feminisme, dan yang terakhir, ideologi anarkisme. Selanjutnya, hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Ideologi mempunyai 3 dimensi sifat. Yang pertama,
dimensi realitas. Yang kedua, dimensi idealisme. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas yaitu nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dimensi idealisme. Nilai-nilai ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan praktik kehidupan bersama. Dan dimensi fleksibilitas atau disebut dimensi pengembang adalah ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi yaitu ada dua. Yang pertama terbuka dan yang kedua komprehensif. Terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan, adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Menerima reformasi, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengembangan amanah rakyat. Dan komprehensif adalah nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran. Menuju bentuk tertentu, negara mengingat komoda di berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup. Yang keempat, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila memiliki keunggulan. Di antaranya yang pertama, memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua, membela rakyat. Yang ketiga, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. Yang keempat, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterkaitan bersifat terbuka. Yang kelima, memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. Yang keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Selanjutnya, kelemahan ideologi Pancasila. Terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan, kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari. Karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja, cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah atau tidak jelas. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.